Suara desisan itu kembali terdengar. Pelan, tapi cukup tajam untuk membekukan darah Haris. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya pendek-pendek. Matanya menatap lurus ke sudut ruangan. Tempat lemari tua berdiri dengan pintu sedikit terbuka, menganga seperti mulut gelap yang siap menelan. Dari sana, sosok putih itu muncul. Perempuan. Rambut panjangnya tergerai basah menutupi sebagian wajahnya. Gaun kebaya lusuh yang melekat di tubuhnya tampak kuyup, meneteskan air seperti baru keluar dari tanah basah. Wajahnya pucat, kosong, dan matanya kosong, namun penuh luka. Haris ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Langkah kaki wanita itu tak bersuara, tapi setiap gerakannya menusuk ke jantung Haris. Tangannya terulur, menunjuk ke jendela. Haris menoleh, dan di luar sana, di bawah pohon rambutan tua, tanah tampak seperti bernafas bergelombang, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Tiba-tiba angin bertiup kencang, jendela terhempas terbuka, dan suara tangisan melengking memenuhi kamar. "Aku menunggumu." Tangisan itu bukan hanya dari mulut perempuan itu, tapi dari dinding, dari lantai, dari udara, dari tanah yang menelan rahasianya puluhan tahun lalu. Haris tahu malam ini adalah penentuan. Ia tidak bisa lari lagi, tidak bisa berpura-pura lagi. Siti menuntut keadilan, dan satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah menggali kembali kebenaran yang telah dikubur hidup-hidup. Senja turun perlahan saat mobil pikap tua milik Paman Tejo menyusuri jalan kecil beraspal retak menuju sebuah rumah tua di daerah Kemang. Langit oranye keabu-abuan seolah menggantung berat, dililit sulur-sulur awan pekat yang kian lama kian menelan cahaya matahari. Dari balik jendela mobil, Haris menatap kosong ke depan. Debar di dadanya makin kencang saat rumah tua itu mulai tampak. Gubuk besar dengan dinding kayu kusam, catnya terkelupas di sana-sini. Atapnya dipenuhi lumut dan beberapa bagian terlihat miring, seolah siap ambruk kapan saja. Pohon rambutan tua berdiri angker di samping rumah. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan melambai tak ramah. Mobil berhenti. Paman Tejo mematikan mesin dan menghela napas panjang. "Sudah lama kosong," ucapnya singkat sambil membuka pintu. Haris turun, menjejak tanah keras berdebu. "Rumah ini terakhir dihuni kapan, Paman?" "Sejak kakekmu meninggal, nggak ada yang mau tinggal di sini. Terlalu jauh dari kota," katanya. "Lagi pula." Paman Tejo menggantung kalimatnya, lalu tersenyum tipis. "Tapi tenang, cuma sementara sampai proyek di pasar Minggu selesai." Haris mengangguk pelan, tapi perasaan tak nyaman itu sudah mulai merayap dari tengkuknya ke seluruh tubuh. Seperti ada hawa dingin yang tidak datang dari udara malam, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Paman Tejo merogoh saku celana dan mengeluarkan kunci tua. Suara gemerincingnya menggema nyaring di antara keheningan sore. Ia membuka pintu kayu besar yang sudah menghitam dimakan waktu. Engselnya berderit panjang seperti jeritan seseorang yang terbangun dari tidur panjang. Begitu pintu terbuka, udara pengap langsung menyambut. Aroma apek bercampur debu dan sedikit anyir menguar dari dalam. "Angin-angin dulu ya," kata Paman Tejo sambil membuka jendela-jendela besar di ruang depan. Namun alih-alih membuat suasana lebih terang, jendela itu justru seakan mengundang kegelapan malam merangkak masuk. Lampu di ruang tamu pun tak banyak membantu. Cahaya kuningnya redup, hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Debu tebal menyelimuti segala sesuatu. Meja, kursi, rak, bahkan dinding. Lumayan juga tempatnya. Haris berusaha tersenyum, meski dalam hati bergidik.
Ia memanggul ransel dan mengikuti pamannya ke lorong tengah yang mengarah ke kamar-kamar. Langkah mereka menggaung di lantai kayu yang mulai rapuh. Lorong itu panjang dan sempit, hanya diterangi cahaya samar dari lampu temaram yang berkedip-kedip. Bayangan mereka menari-nari di dinding, namun bentuknya terasa tidak wajar. Haris sempat melirik ke belakang. Sekilas, ia merasa ada bayangan lain yang tidak sesuai arah langkah mereka. Ia menepis pikiran itu. "Ini kamarmu," kata Paman Tejo sambil membuka pintu kamar paling belakang. Ruangan itu kecil, dengan dinding krem kusam dan beberapa bercak kehitaman mirip cetakan tangan besar. Sebuah kasur kapuk tua tergeletak di sudut. Jendela kamar menghadap ke halaman belakang yang ditumbuhi semak belukar liar. Bayangan pohon rambutan di luar terlihat seperti tangan-tangan kurus yang menjulur masuk lewat kaca. Di pojok ruangan berdiri lemari kayu tua dengan satu pintu terbuka, menampakkan bagian dalamnya yang gelap. "Besok kita bersih-bersih. Sekarang istirahat dulu aja. Aku tidur di kamar depan." Haris mengangguk. Setelah pamannya pergi, ia duduk di tepi kasur. Kasur itu mengeluarkan bunyi mendesis, seperti desahan panjang. Ia memandang sekeliling. Ruangan itu terasa dingin, bukan dari angin malam, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rumah tua biasa. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun ketika malam sepenuhnya turun dan suara jangkrik mulai terdengar dari luar, gangguan pertama pun datang. Saat Haris hendak memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki, pelan, menyeret, dari lorong. Ia membuka mata dan menahan napas. Suara itu berhenti di depan pintu kamarnya, lalu hilang. Ia berbalik di atas kasur, mencoba tak peduli. Tapi baru beberapa menit, suara lain datang. Kali ini seperti bisikan lembut, tidak jelas asalnya. Bisikan itu seolah berasal dari dinding kamar, tapi juga dari dalam kepalanya. "Jangan." Haris duduk tegak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengambil ponsel dan menyalakan senter. Ia menyinari sudut-sudut kamar, kosong. Tapi saat cahaya mengarah ke lemari tua, ia melihat sesuatu. Siluet putih, tipis, berdiri diam di dalam lemari. Nyaris tak terlihat kecuali dari pantulan cahaya senter yang redup. Haris tercekat. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap itu hanya halusinasi. Ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Begitu ia membuka mata, siluet itu sudah tidak ada. Ia tidak bisa tidur semalaman. Setiap suara kecil, desiran angin, bunyi kayu berderit, terasa seperti langkah mendekat. Ia tetap di atas kasur, duduk bersandar di dinding, menunggu matahari terbit. Pagi datang dengan lambat. Haris turun ke dapur dengan lingkaran hitam di bawah mata. Paman Tejo sudah duduk, menyeruput kopi. "Nyenyak tidurnya, Riz?" tanyanya santai. Haris menggeleng. "Agak dingin. Mungkin belum terbiasa." Paman Tejo mengangguk. "Biasalah rumah tua. Nanti juga terbiasa. Yuk, habis ini kita bersih-bersih. Aku bawa sapu dan lap." Sebagian mereka mengelap debu, menyapu sarang laba-laba, dan membuka semua ventilasi. Di salah satu rak, Haris menemukan bingkai foto usang. Ia meniup debunya dan memandang wajah wanita dalam foto. Wanita muda berambut panjang. Wajahnya manis, tapi senyumnya ada sesuatu yang ganjil. Matanya tampak kosong, penuh kesedihan. Ia mengenakan kebaya putih, dan di latar belakang foto, tampak pohon rambutan tua yang sangat mirip dengan yang ada di halaman belakang rumah ini. Jantung Haris berdegup kencang. Ia tidak tahu kenapa, tapi wajah wanita itu terasa familiar. Seolah ia pernah melihatnya, atau sedang melihatnya, malam tadi. Malam kedua lebih sunyi dari malam sebelumnya, tapi justru itu yang membuatnya lebih mencekam. Tidak ada suara apapun selama berjam-jam, hingga sekitar pukul 2 dini hari. Krek! Langkah kaki menyeret di lorong. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Haris bangun, jantungnya seakan berhenti. Ia melihat pintu kamarnya perlahan bergerak, berderi terbuka 1 inci.
Tidak ada angin, tidak ada alasan. Kemudian ia melihatnya di depan pintu lemari. Sosok wanita, rambut panjang, kebaya putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya diam, berdiri menghadapnya. Tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Haris ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Tubuhnya kaku. Ia memejamkan mata. Tubuh gemetar hebat. Ketika ia membuka mata beberapa menit kemudian, sosok itu sudah menghilang. Tapi udara kamar kini begitu dingin, seolah seluruh kehangatan telah disedot keluar. Haris tahu satu hal dengan pasti, rumah ini tidak kosong, dan malam baru saja dimulai. Setelah malam panjang yang dipenuhi kegelisahan dan bayangan samar, Haris akhirnya berhasil memejamkan mata menjelang subuh. Tidurnya hanya sebentar, terpotong-potong oleh suara-suara kecil dan rasa dingin yang tak wajar. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos jendela tidak membawa kehangatan. Rumah tua itu masih terasa dingin, seperti menahan sesuatu dalam diam. Di ruang tamu, Haris duduk dengan gelisah. Di tangannya, ia kembali memandangi foto wanita berkebaya putih yang ia temukan kemarin. Semakin lama ia menatapnya, semakin kuat perasaan ganjil itu menyeruak dari dalam dadanya. Ada aura kesedihan yang begitu pekat dari wajah wanita itu. Sorot matanya gelap dan kosong, seolah-olah sedang memandang ke sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Namun yang paling mengganggunya adalah senyum wanita itu. Tipis, seperti dipaksakan. Seolah ia sedang berusaha menunjukkan kebahagiaan padahal hatinya menangis. Haris menelan ludah. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi ia merasa bahwa wanita ini masih ada di rumah ini. Entah sebagai kenangan, atau sebagai sesuatu yang belum selesai. "Siapa kamu sebenarnya?" bisiknya pelan. Hari itu, Haris mencoba melupakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Ia membantu Paman Tejo membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Saat sedang menyapu sudut yang tertutup tumpukan kardus, Haris menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terkunci, namun engselnya sudah rapuh. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terdapat tumpukan surat kuno, foto-foto hitam putih, dan sehelai selendang tipis yang sudah menguning dimakan waktu. Tapi perhatian Haris langsung tertuju pada foto lain, sebuah foto wanita yang sama dengan yang ia temukan di ruang tamu. Namun kali ini, senyumnya lebih jelas, dan di sebelahnya, berdiri seorang pria muda yang menggenggam tangannya. Mereka tampak seperti sepasang kekasih, tapi tatapan wanita itu tetap kosong. Haris menatap foto itu lebih lama. Ada rasa iba yang perlahan merayap. Ia tidak tahu siapa wanita ini, tapi jelas sekali bahwa ia meninggalkan jejak kuat di rumah ini. Gangguan itu mulai muncul lagi malam harinya. Awalnya hanya suara samar dari arah dapur, seperti piring yang saling bertabrakan. Haris turun perlahan dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Lampu ruangan menyala redup, tapi tidak ada siapa-siapa. Piring-piring di rak tampak bergetar sendiri. Salah satunya bahkan berputar pelan di atas meja kayu, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Haris melangkah mundur, tubuhnya kaku. Tangannya menggenggam senter ponsel. Ia menyorot ke arah meja, dan saat itulah ia mendengar suara lain, suara tangisan. Pelan, terisak, seperti milik seorang wanita. Suara itu datang dari kamar belakang, kamarnya sendiri. Ia berbalik, kembali ke lorong yang gelap. Kali ini tidak ada keraguan. Suara itu nyata, tangisan sedih, putus asa, penuh duka. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke kamar. Ruangan tampak kosong, namun ketika ia mengarahkan senter ke lantai, ia melihatnya, jejak kaki basah. Seolah-olah seseorang baru saja berjalan dengan telapak kaki yang penuh air mata. Jejak itu menuju ke arah lemari tua. Haris menatap lemari itu. Perlahan, pintunya bergerak sendiri, membuka sedikit demi sedikit. Di dalamnya gelap, tapi ia tahu, ia tidak sendirian. Sesuatu menatapnya dari dalam. Sosok itu muncul lagi. Wanita itu, dalam kebaya putih, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Ia berdiri diam, tak bersuara,
tak bergerak. Tapi keberadaannya begitu kuat. Dingin ruangan menusuk hingga ke tulang belakang. Haris tak bisa bicara. Ia hanya berdiri terpaku. Kakinya terasa seperti ditanam ke lantai. Perempuan itu mengangkat tangan. Bukan untuk menyerang, tapi seperti menunjuk. Pelan. Ke arah kotak kayu yang Haris letakkan di atas meja. Lalu, ia menghilang. Pagi harinya, Haris memberanikan diri untuk berbicara dengan Paman Tejo. Mereka duduk di beranda, ditemani 2 cangkir kopi hangat. Haris menatap pamannya dengan ragu. "Paman, saya mau tanya tentang rumah ini." Paman Tejo menoleh. "Kenapa?" Haris menarik napas. "Saya melihat sesuatu. Beberapa malam ini, suara-suara. Tangisan, sosok wanita." Paman Tejo tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya pelan, lalu menghela napas panjang. "Kamu juga?" katanya akhirnya. Haris mengangkat alis. "Maksudnya?" Paman Tejo menatap kosong ke halaman depan. "Aku juga pernah, Riz. Waktu kecil, sebelum kita pindah dari sini, sebelum kakek meninggal. Kadang-kadang, ada suara perempuan menyanyi di malam hari. Kadang pintu terbuka sendiri. Kakek selalu bilang jangan ganggu." Haris menelan ludah. "Siapa dia, Paman?" Paman Tejo menggeleng. "Kakek tak pernah cerita. Tapi dia selalu bilang, rumah ini bukan milik kita sepenuhnya. Ada yang lebih dulu tinggal di sini. Mereka nggak ganggu, selama kita juga nggak ganggu mereka." Hening sejenak. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan daun-daun rambutan yang tampak seperti melambai. "Kalau mereka mulai mengganggu?" tanya Haris pelan. Paman Tejo menatapnya, lalu berkata dengan nada serius, "Permisi, minta izin. Anggap saja kita ini cuma numpang." Malam ketiga, Haris mencoba melakukan apa yang disarankan. Ia berdiri di depan pintu kamarnya, menunduk dalam kegelapan. "Permisi," ucapnya lirih. "Kalau saya mengganggu, saya minta maaf. Saya cuma numpang." Ia menatap lemari tua yang terbuka sedikit. Suasana kamar terasa sedikit lebih tenang malam itu. Tapi bukan berarti gangguan berhenti. Masih ada suara bisikan samar. Masih ada langkah kaki dari lorong. Tapi sosok wanita itu tidak menampakkan diri lagi. Hanya kehadirannya yang masih terasa, seperti udara dingin yang menggantung. Beberapa hari berikutnya, Haris semakin larut dalam pikirannya tentang wanita itu. Ia kembali membaca surat-surat dari kotak kayu. Beberapa surat ditulis oleh seorang pria bernama Joko, penuh cinta dan harapan. Tapi surat terakhir ditulis oleh wanita itu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang tergesa. Tintanya hampir luntur oleh noda air mata. Dalam surat itu, wanita itu, yang ternyata bernama Siti, mengungkapkan bahwa keluarganya mengurungnya. Ia tidak bisa bertemu Joko. Ia merasa hidupnya dikendalikan. Dan surat itu berakhir dengan kalimat, "Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Aku akan menunggu." Haris menggenggam surat itu erat. Ia tahu sekarang, Siti tidak pernah pergi. Ia masih menunggu. Di rumah ini, di bawah pohon rambutan itu, di balik lemari tua. Ia menatap lemari itu malam itu juga, dengan tatapan yang berbeda. Bukan takut, tapi iba. Siti bukan sekadar hantu. Ia adalah jiwa yang terluka, tersesat di antara kenangan dan penantian yang tak pernah berakhir. Dan Haris tahu, ia harus mencari jawaban. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Siti. Sore itu, langit menggantung kelabu di atas rumah tua peninggalan kakeknya. Awan-awan seperti berhenti melayang, dan udara terasa berat. Haris duduk di lantai kamar, di depan kotak kayu tua yang sejak 2 malam terakhir hampir selalu ia buka, meski dengan hati-hati. Tumpukan surat itu masih di sana, tersusun rapi meski sudah rapuh termakan waktu. Dengan tangan gemetar, Haris mengambil surat paling atas dan membacanya perlahan. Setiap hurufnya tampak ditulis dengan ketulusan yang menyayat. "Kepada kekasihku, Joko, malam ini aku bermimpi lagi tentang kita berjalan di pematang sawah.
Kau menggenggam tanganku dan tertawa seperti dulu. Tapi saat aku membuka mata, kenyataan kembali menghantamku. Aku di sini sendiri. Mata Haris berkaca-kaca. Nama Joko terus muncul di setiap lembar surat. Pria itu, jelas, adalah cinta sejati Siti. Surat-surat itu menceritakan pertemuan mereka yang diam-diam, rencana masa depan, dan ketakutan yang perlahan-lahan merayap ke dalam kata-kata. Lalu Haris menemukan surat yang berbeda. Tulisannya tergesa, hurufnya sedikit berantakan dan tinta mulai pudar. Haris harus mendekatkan wajah untuk membaca setiap baris. Aku tidak tahu harus mengadu pada siapa. Ayah dan ibu mengunciku. Mereka bilang aku harus menikah dengan orang yang mereka pilih. Bukan kamu. Mereka bilang kamu miskin, tidak layak. Tapi hatiku sudah tertambat padamu. Joko, aku tidak ingin menikah dengan orang lain. Aku akan menunggumu sekuat apapun aku bisa. Haris menelan ludah. Perasaannya bergolak. Surat itu seperti jeritan dari masa lalu. Permohonan seorang gadis muda yang hatinya hancur karena dipaksa melepaskan cinta sejatinya. Dan ia tahu, akhir dari kisah ini tidak bahagia. Ia mengambil surat berikutnya, yang terakhir dari Siti. Mereka memaksaku, Joko. Mereka bilang semuanya sudah diatur. Aku bahkan tidak boleh keluar kamar. Aku menulis surat ini di balik pintu yang terkunci. Aku merasa tak ada jalan lain. Aku tak bisa hidup tanpa cintamu. Jika aku tak bisa bersamamu di dunia ini, aku akan menunggumu di dunia lain. Aku akan menunggu di bawah pohon rambutan, tempat terakhir kita bertemu. Surat itu berhenti di sana. Tak ada tanda tangan. Hanya tetesan tinta seperti noda air mata yang jatuh ke kertas lusuh. Haris menggenggam surat itu erat. Dadanya bergemuruh oleh rasa pilu dan marah yang bercampur menjadi satu. Ia menoleh ke arah jendela kamarnya. Dari sana, pohon rambutan tua terlihat menjulang, tempat yang disebut Siti dalam surat terakhirnya. Keesokan harinya, Haris memutuskan membersihkan gudang yang berada tepat di samping dapur, mencari petunjuk lebih lanjut tentang masa lalu rumah itu. Paman Tejo kebetulan sedang keluar mengurus urusan proyek, dan Haris punya waktu sendiri. Debu tebal menyelimuti seluruh ruangan. Ia mengangkat kardus demi kardus, menghindari sarang laba-laba yang menggantung di pojok-pojok. Di sudut paling dalam, tersembunyi di balik lemari lapuk, ia menemukan sebuah koper kayu yang lebih besar, berat dan terkunci rapat. Dengan susah payah, ia mencongkel engselnya menggunakan obeng. Setelah beberapa menit, engsel patah dan penutup koper terbuka. Di dalamnya, terbungkus kain beludru hitam, terdapat buku harian tua dengan kulit coklat yang mulai terkelupas. Aroma apek langsung menyeruak, membawa jejak masa lalu. Haris membuka halaman pertamanya. Tahun 1967. Aku akhirnya dilamar oleh orang tua Siti. Ia gadis manis, lembut dan berbakti, tapi matanya selalu tertuju ke tempat lain. Hatinya belum untukku, tapi dia akan belajar mencintaiku. Haris membalik halaman-halaman berikutnya. Setiap kalimat menambah beban di dadanya. Aku memberinya gelang perak. Ia tidak menolak, tapi juga tak tersenyum. Aku tahu, aku bukan yang ia inginkan, tapi aku calon suaminya, dan aku akan mendapatkannya. Suatu malam aku melihatnya diam-diam menulis surat di taman belakang. Aku tahu untuk siapa surat itu. Pemuda miskin yang sering datang menemuinya di bawah pohon rambutan. Aku menyuruh orang-orang menghentikan pertemuan mereka. Siti menangis, tapi aku yakin ia akan mengerti pada waktunya. Siti mulai berubah, lebih diam, tidak lagi keluar kamar, tapi masih menolak melihatku. Aku tidak peduli, aku menunggunya luluh. Aku menyayanginya dan ia milikku. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya menjadi gelap. Haris membaca dengan jantung berdebar. Ia mencoba melarikan diri. Mereka menemukannya di dekat pagar belakang. Menangis, menjerit. Aku tak tahan. Aku masuk ke kamarnya malam itu. Aku ingin menenangkannya, tapi ia menatapku seperti aku monster. Halaman berikutnya dipenuhi coretan.
Tinta ditekan keras seperti ditulis dalam emosi tak terkendali. Ia tidak akan pergi kemanapun. Ia milikku. Ia harus tahu itu. Haris menutup buku itu. Tangannya dingin. Napasnya terengah. Seluruh tubuhnya bergetar. Kakeknya sendiri yang selama ini ia kenal sebagai sosok tenang dan pendiam, ternyata telah melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Siti tidak mati karena sakit. Siti tidak kabur. Ia tidak kawin lari. Ia dikurung, mungkin dibunuh, dan tubuhnya mungkin tidak pernah benar-benar dimakamkan. Malam itu Haris tidak bisa tidur. Sosok Siti tidak muncul, tapi kehadirannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Haris tidak lagi merasa takut. Yang ia rasakan adalah tanggung jawab, beban yang seharusnya bukan miliknya, tapi sekarang telah ia pikul. Keesokan paginya, ia menunjukkan semua temuan itu kepada Paman Tejo. Foto, surat-surat, dan buku harian tua kakek. Paman Tejo membaca dengan ekspresi membatu. Lalu ia menutup buku harian itu perlahan. Matanya tampak berkaca. Paman tahu sedikit tentang Siti. Katanya akhirnya, kakek pernah bilang ia dijodohkan, tapi tidak dicintai. Setelah Siti hilang, tak ada yang pernah benar-benar membahasnya lagi. Paman pikir, ya, mungkin dia pergi dengan Joko. Tapi ia tidak melanjutkan kalimatnya. Dia tidak pergi, Paman, kata Haris lirih. Dia masih di sini, arwahnya, karena ia tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini. Karena kakek menahannya di sini, dalam kemarahan dan penantian. Paman Tejo memejamkan mata, menarik napas panjang. Kita harus bantu dia, Paman. Paman Tejo menatap Haris, tatapan yang penuh duka dan pengertian. Ya, kita harus bantu dia. Malam harinya, Haris duduk sendirian di kamar. Ia menyalakan lilin kecil di depan lemari tua. Di pangkuannya, tergenggam surat terakhir dari Siti dan foto dirinya bersama Joko. Hawa dingin kembali menyusup dari balik dinding, tapi tidak lagi terasa seperti ancaman. Kali ini, seperti kehadiran seseorang yang menunggu untuk diajak bicara. Siti, bisik Haris, aku tahu sekarang. Aku tahu apa yang terjadi. Aku akan cari jalan agar kamu bisa pergi dengan tenang. Seberkas angin dingin menyapu pipinya, lembut seperti sentuhan tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, Haris menangis. Menangisi perempuan yang hidupnya direnggut oleh ambisi dan ego. Perempuan yang seharusnya bisa bahagia bersama cinta sejatinya, tapi malah menjadi bayang-bayang di rumah peninggalan keluarganya. Fajar belum menyingsing saat Haris terbangun dari tidurnya. Udara kamar masih dipenuhi aroma lembab dan tanah tua, tapi kali ini tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah satu keyakinan, ia harus menyelesaikan semuanya hari ini. Ia duduk di ranjang, menatap lemari kayu tua di sudut kamar tempat sosok Siti sering menampakkan diri. Di sebelahnya, kotak kayu berisi surat-surat cinta dan foto-foto masa lalu masih terbuka. Seakan-akan semua kenangan itu pun ingin ikut diselesaikan. Beberapa saat kemudian, Paman Tejo mengetuk pintu dan masuk pelan-pelan. Sudah siap, Riz? Haris mengangguk. Wajah mereka sama-sama serius. Tanpa banyak bicara, mereka mengenakan sepatu but tua dan membawa skop serta cangkul yang digantung di gudang belakang. Matahari belum sepenuhnya naik ketika mereka melangkah menuju halaman belakang rumah, ke tempat di mana pohon rambutan tua berdiri gagah, seperti penjaga sunyi dari masa lalu. Batangnya hitam, kasar, dan menjulang tinggi. Rantingnya menjuntai seperti tangan kurus yang mencengkeram udara. Tapi pagi itu, pohon itu tampak berbeda, seolah-olah sedang menunggu. Di sini, kata Haris, menunjuk pada sebidang tanah di bawah akar sebelah timur, tempat Siti pernah menulis sebagai lokasi terakhir pertemuan mereka. Paman Tejo tak berkata apa-apa. Ia hanya mulai menggali. Waktu berjalan perlahan, dan matahari mulai mengintip dari balik awan. Tanah yang mereka gali keras, dipenuhi akar dan batu. Keringat membasahi wajah mereka, bercampur dengan tanah yang lengket. Tapi mereka tidak berhenti. Setelah hampir 1 jam menggali,
Cangkul Haris menyentuh sesuatu yang berbeda. Bukan tanah, bukan batu. Sesuatu yang empuk. Kain. Haris menunduk, membersihkan gumpalan tanah dengan tangannya sendiri. Sebuah kain putih perlahan muncul, lusuh, kotor, tapi jelas bermotif kebaya tradisional. Haris membeku. Itu kebaya Siti, kebaya yang sama dengan yang ada di foto tua yang ia temukan. Jantungnya berdetak kencang. Ia menggali lebih hati-hati. Di bawah kain itu, tersembunyi tulang-tulang kecil yang rapuh dan mulai membusuk. Sisa jasad manusia. Air mata mengalir di pipi Haris, tanpa bisa dicegah. "Siti," bisiknya pelan. Paman Tejo menatap temuan itu dengan wajah muram. "Kita harus mengurus ini dengan benar," katanya nyaris berbisik. Malam itu, dengan bantuan seorang kiai dari masjid kampung terdekat, mereka menyiapkan pemakaman sederhana di sudut halaman belakang. Tidak ada keramaian. Hanya mereka bertiga dan 2 warga sekitar yang dipercaya. Jasad Siti dibungkus kain kafan putih yang bersih. Haris membersihkan tulangnya satu persatu dengan air bunga. Ia melakukannya dengan penuh hormat, seakan sedang merawat saudara sendiri. Ia bahkan menyisir rambut yang masih tersisa di tengkorak Siti dengan jari-jarinya sendiri. Tangis tak bisa ia tahan saat ia meletakkan foto Siti bersama Joko dan kalung perak berkarat di atas kafan. Itu adalah kenang-kenangan terakhir dari cinta yang tak pernah sampai. Sesuatu yang, meski hancur oleh waktu dan tragedi, masih menyimpan makna. Doa dikumandangkan, menggetarkan langit malam yang hening. Saat tanah menutup liang lahat perlahan-lahan, Haris berbisik pelan, "Pulanglah, Siti. Kamu tidak sendiri lagi." Beberapa hari berlalu sejak pemakaman itu, dan rumah tua di Kemang berubah. Kegelapan yang dulu seolah menyelimuti tiap sudut rumah kini berangsur sirna. Cahaya lampu terasa lebih hangat, tak lagi kalah oleh bayangan yang menggeliat di lorong-lorong. Tak ada lagi suara piring berputar sendiri, tak ada suara tangisan malam, tak ada langkah kaki menyeret, tak ada lagi sosok putih. Untuk pertama kalinya sejak Haris datang, rumah itu terasa tenang, seperti sebuah luka lama yang akhirnya ditutup dengan pelan, dengan kasih, dan dengan pengertian. Paman Tejo menyadarinya juga. "Rumah ini terasa lebih ringan sekarang," katanya suatu malam sambil menyeduh teh. Seolah-olah sesuatu yang menahan tempat ini akhirnya pergi. Haris hanya mengangguk. Ia tak banyak bicara, karena hatinya masih penuh sesak oleh emosi yang belum reda. Tapi yang ia tahu pasti adalah, Siti sudah menemukan kedamaian. Beberapa hari kemudian, proyek pembangunan yang dikerjakan Paman Tejo selesai. Pagi itu, mereka berkemas untuk meninggalkan rumah tua itu. Haris berdiri di halaman, menatap bangunan yang kini tak lagi tampak menyeramkan. Ia melangkah pelan ke makam sederhana di bawah pohon rambutan, membersihkan daun-daun kering yang jatuh dan menata bunga melati segar yang ia beli di pasar. Ia menatap batu nisan kecil yang mereka pasang. "Siti, penantianmu telah usai." Damailah, angin berhembus lembut, membuat rambut Haris berkibar. Sejenak ia merasa, seperti ada embusan hangat yang menyentuh pipinya. Lembut, seperti ucapan terima kasih yang tak terucapkan. "Selamat tinggal," bisik Haris, sebelum kembali ke mobil pick-up yang telah menunggu. Mobil menyusuri jalan kecil di antara pepohonan kemang yang rindang. Haris menoleh ke belakang, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah tua itu kini tampak lebih damai. Tidak ada lagi aura mencekam. Tidak ada lagi kutukan. Hanya kenangan. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah membantu seseorang menemukan jalan pulang. Ia telah mengakhiri penantian yang menyakitkan. Dan meskipun kisah cinta Siti dan Joko tidak pernah bersatu dalam kehidupan, kini mereka mungkin sudah bertemu di tempat yang lebih baik, jauh dari batasan keluarga, dunia, dan kematian. Di jalan pulang, Haris tersenyum kecil. Ia tahu, tidak semua hantu menakutkan. Ada juga hantu yang hanya ingin didengarkan, dipahami, dilepaskan. Dan untuk Siti, Haris telah menjadi penyelamat itu.